Baik Bapak Ibu, sahabat guru semuanya yang sedang bersiap-siap mengikuti tes seleksi P3K, berjumpa lagi dengan channel saya. Kali ini saya akan membagikan tutorial pembahasan soal tryout P3K 2021 yang berasal dari SIM PKB. Ini adalah soal hasil SIM PKB untuk kompetensi bidang IPA-nya. Nah, ini adalah soal tryout yang kedua, kebetulan saya dapat dari teman, sehingga saya akan bahas sekarang. Baik, langsung saja Bapak Ibu ya, biar tidak mengulur waktu lagi, langsung ke soal nomor 1. Nah, soal nomor 1, perhatikan grafik kecepatan mobil di bawah ini. Ya, seperti ini grafiknya. Kemudian berdasarkan grafik tersebut dapat dianalisis bahwa. Baik, sekarang kita analisa satu persatu dari pilihan yang disediakan. Nah, yang A, perlambatan mobil ya. Nah, rumus untuk menghitung perlambatan maupun percepatan kan sama saja. Ya, ini rumusnya, rumus umum saya kasih ya. Itu kan percepatan merupakan perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Berarti yang namanya perubahan kecepatan kan berarti kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal per T. Oke. Kemudian saya akan cari perlambatan mobil pada rentang C ke D. Nah, ini A dari C ke D. Oke. Kita lihat langsung. Di awal itu kan di C berarti kecepatan akhirnya kan yang di D. Kecepatan akhirnya di D itu kan 35. Kita lihat di sini ya, ini kecepatannya, ini adalah grafik menyatakan waktu yang ke kanan ini. C ke D berarti kecepatan akhirnya adalah yang di D. Oke, 35 kurang ya di C berarti kecepatan awalnya itu adalah 45. Nah, kita lihat selang waktunya dari C ke D. Nih, dari 40 ke 50 berarti kan 10 sekon. Nah, ini berarti 35 kurang 45 kan min 10 per 10. Berarti ini adalah 1 meter per sekon kuadrat. Min ya, minus. Karena minus ini cuma menyatakan dia mengalami perlambatan. Kalau besarnya perlambatan itu ya 1 meter per sekon kuadrat. Oke, ini untuk C ke D. Sekarang saya akan cari untuk E ke F. Percepatan dari E ke F. Ya, rumusnya sama ini ya, PT min P0 per T. Ya. E ke F. Ya, berarti kecepatan akhirnya kan di F. Nah, berapa kecepatan akhir di F? Ya, 0 karena dia berhenti di F. Berarti 0 kurang di E kecepatannya kan 25. Kecepatan awalnya per dari ke E ke F rentang waktunya itu adalah 20 sekon. Ini berarti min 25 per 20 sama dengan ya minus 25 bagi 20 kan 1,25 bagi 20 kan 1/4 berarti 1,25 meter per sekon kuadrat. Nah, siapa yang lebih besar? Tetap yang lebih besar ini adalah dari E ke F karena E ke F ini 1,25, yang dari C ke D itu 1. Berarti ini salah ya. Yang benar ini adalah C ke D ya, percepatan dari C ke D itu lebih kecil dari percepatan E ke F. Oke, lanjut ke yang B. Percepatan mobil pada rentang BC sama dengan rentang C ke D. BC kan tadi, oh ya, BC belum cari ya. Oke, sekarang kita cari yang B ke C. Baik, A dari B ke C itu sama dengan, berarti PT-nya dari B kan? Ya, PT-nya B ke C berarti PT-nya kecepatan akhirnya itu yang di C, yaitu 45. 45 kurang kecepatan awalnya yaitu yang di B, yaitu 25 per selang waktunya dari B ke C itu adalah 20. Kan dari 20 menjadi 40, berarti 20 sekon. Ini sama dengan 45 kurang 25 kan 20 per 20. Berarti 1 meter per sekon kuadrat. Ya, percepatan mobil pada rentang B ke C sama dengan C ke D. B ke C itu adalah percepatan, C ke D itu adalah perlambatan. Ya, dia berarti beda ya. Walaupun besarnya sama, yaitu 1 meter per sekon, ini juga 1 meter per sekon. Tapi yang dari A, C ke D itu adalah perlambatan. Ya, tanpa dihitung pun kita sudah bisa tahu ini.
dari grafik. Ini percepatan, B ke C, C ke D itu perlambatan. Jadi ini salah juga. Kemudian yang C, mobil berbalik arah setelah mencapai titik C. Bukan berbalik arah ya, tetapi dia setelah sampai di C, kecepatannya akan mulai melambat. Oke, ini salah. Nah, sekarang kita hitung jarak yang ditempuh mobil dari titik B hingga D adalah 1,1 km. Oke, kita hitung sekarang. Untuk menghitung jarak dari B ke D, ini kan B, C, D kan itu. Kita hitung dulu jarak yang ditempuh dari B ke C. Nah, S untuk menghitung jarak ingat ya, ini bukan GLB tapi GLBB, sehingga rumusnya itu adalah P0D plus setengah KT kuadrat. Oke, hitung dulu dari, ya saya kasih indeks dulu ya, B ke C. Nah, P0 kecepatan awal dari B ke C itu kan kecepatan awalnya di B, jadi 25 kali T-nya, B ke C, T-nya itu kan 20. Jadi kali 20 tambah setengah. Nah, A-nya, A, B ke C, ini sudah cari tadi ya, 1 ya. 1, kemudian T-nya masukkan lagi 20. Ini 20 kuadrat. 25 kali 20, 25 kali 2 kan 50, tambah 01 berarti 500. Tambah setengah kali 1 kan tetap setengah. 20 kuadrat kan 400. Ya. Nah, berarti 500 tambah 200. Ini 700 meter. Jadi jarak yang tempuh dari B ke C itu adalah 700 meter. Sekarang kita cari yang jarak dari C ke D. Jadi S C ke D, rumusnya sama, P0D plus setengah KT kuadrat. Mungkin ada yang bertanya, loh saya ini kan perlambatan C ke D. Mungkin ada yang bertanya, harusnya kan min. Ya, saya tidak senang menghafal rumus terlalu banyak Pak Ibu ya. Nanti ujung-ujungnya juga ini akan menjadi min. Karena yang kita masukkan nilai A-nya ini adalah nilai yang tadi, minus. Ya, perlambatan. Oke, C ke D itu di kecepatan awalnya berarti di C ya, yaitu 45. T-nya C ke D kan berarti 10. Karena 40 menuju 50. Tambah setengah. Nah, sekarang nilai A-nya dari C ke D, mana dia tadi? Ini ya, min 1. Kemudian T-nya ya 10. Ingat nih 10 kuadrat ya. Nah, cukup ya. Ini 10 kuadrat Bapak Ibu ya. Kemudian 45 kali 10 kan 450. Tambah setengah kali min 1 berarti ini saya kurang dulu ya, min setengah kali 100. Oke, 450 min setengah kali 100 kan berarti min 50. Berarti ini 400 meter. Ya, berarti kita sekarang bisa menghitung jarak yang ditempuh dari B ke D. Yaitu jarak yang ditempuh dari B ke C ditambah jarak dari C ke D. 700 tambah 400 sama dengan 1100 meter. Nah, ini sama dengan 1,1 kilometer. Berarti yang D ini yang benar. Ya, kemudian mobil kembali ke posisi semula setelah mencapai titik F. Ya, di titik F bukan kembali ke semula ya. Dia berhenti. Ya, berhenti di titik F. Belum tentu dia kembali ke posisi semula. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, perhatikan beberapa pernyataan tentang atom berikut ini. Ya, 1 atom berbentuk bola pejal, 2 elektron tidak melepas dan menyerap energi, 3 atom suatu unsur adalah identik, 4 elektron bergerak mengitari inti atom pada tingkat energi tertentu, 5 atom terdiri atas inti atom dan elektron. Pernyataan yang berkaitan dengan postulat dari Dalton adalah, ya, yang mana yang merupakan postulat dari Dalton? Kita cek satu-satu. Atom berbentuk bola pejal. Ya, ini si Dalton punya. Ya, ini postulatnya Dalton. Kemudian elektron tidak melepas dan menyerap energi. Ya, bukan ya. Kemudian atom satu unsur adalah identik. Ya, ini juga postulatnya. Nah, yang keempat, elektron bergerak mengitari inti atom pada tingkat energi tertentu. Ya, ini bukan punya Dalton. Ini adalah postulat punyanya si Niels Bohr.
Dan yang kelima, atom terdiri atas inti atom dan elektron. Ya, ini postulatnya dari Rutherford ya. Sehingga jawaban yang benar ini adalah 1 dan 3. Ada 1 dan 3 sini. Ya, yang B. Oke, lanjut soal nomor 3. Burung menggunakan medan magnet bumi sebagai navigasi saat migrasi karena memiliki kriptokrom pada matanya yang molekul-molekulnya menghasilkan elektron bebas jika terangsang oleh cahaya. Elektron molekul tersebut terpengaruh oleh medan magnet bumi yang menyebabkan burung mendapatkan informasi tentang arah. Apakah burung akan memiliki kemampuan navigasi yang sama seperti siang hari jika melakukan migrasi pada malam hari? Pilihannya yang A, navigasi burung tidak bergantung cahaya. B, burung dapat melakukan navigasi pada malam hari seperti siang hari. C, kemampuan navigasi burung pada malam hari lebih rendah daripada siang hari. D, kemampuan navigasi burung pada malam hari lebih kuat daripada siang hari. E, pada malam hari burung tidak dapat melakukan navigasi sama sekali. Oke, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sebagian besar hewan ya, yang salah satunya burung, itu akan bermigrasi lebih banyak di malam hari. Karena apa? Karena di malam hari, ya saya di sini pakai burung ya. Burung itu akan melihat magnetisme bumi dan mengarahkan diri sendiri selama penerbangan di malam hari. Nah, dengan adanya protein ini, protein kriptokrom ini, yang terletak di retina burung dapat mengubah kimia di hadapan medan magnet. Ya, sehingga ketika cahaya mengenai molekul, perubahan kimia dan magnetnya akan mempengaruhi di mana molekul mempengaruhi sel-sel penginderaan cahaya di retina untuk membantu otak menavigasi selama penerbangan. Nah, berarti di sini itulah alasannya kemampuan navigasi burung di malam hari lebih kuat daripada siang hari, sehingga jawabannya yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Penelitian modern menunjukkan bahwa kingdom Plantae, tumbuhan, memiliki kekerabatan paling dekat dengan protista fotosintetik yang disebut alga hijau atau Carophyta. Penelitian ini membandingkan ultrastruktur sel, biokimia, dan informasi hereditas, yaitu DNA, RNA, dan produk proteinnya. Baik Bapak Ibu, dengan membandingkan ultrastruktur sel, biokimia, dan informasi hereditas, maka para peneliti telah menemukan homologi, ya, kesamaan dari Carophyta, ini ya, kesamaan dari alga hijau dengan tumbuhan atau Plantae. Nah, ini bukti-buktinya. Yang A, selubung nukleus pada pembelahan sel alga hijau menyebar selama akhir metafase. Yang benar itu adalah menyebar selama akhir profase. Sehingga jawaban A salah. Kemudian yang B, selulosa pada alga hijau menyusun lebih dari 50% bahan pembentuk dinding sel. Sebenarnya itu bukan lebih dari 50% ya, antara 40 sampai 50%. Sehingga ini salah. Kemudian yang C, kloroplas alga hijau memiliki membran tilakoid yang menumpuk sebagai grana. Nah, ini yang betul. Dan yang D, komponen struktural dinding sel alga hijau yaitu tersusun dari zat kitin. Ya, bukan zat kitin ya, tetapi selulosa. Ya, selulosa yang sebesar 40-50% tadi. Sini juga salah. Yang E, gelondong mitosis pada pembelahan sel alga hijau berubah sampai sitokinesis dimulai. Ya, bukan berubah ya, tetapi tetap bertahan sampai sitokinesis dimulai. Sehingga ini juga salah. Lanjut soal nomor 5. 3 lampu identik dihubungkan dengan sebuah baterai seperti terlihat pada gambar ini. Nah, ini mungkin agak kurang jelas ya, tapi saya kasih tanda dulu. Ini adalah lampu 1, ini lampu 2, ini lampu 3. Arah panah menunjukkan arah aliran arus listrik. Pernyataan berikut yang benar adalah, ini panahnya jelas ya, masih kelihatan ke arah sini. Berarti dia keluar dari ujung positif baterai ini arusnya. Nah, arus pada lampu 2 sama dengan arus pada lampu 1. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Betul ya? Ya, ini betul. Kemudian arus pada lampu 1 lebih besar daripada arus pada lampu 2. Ya, ini salah Bapak Ibu. Nah, saya jelaskan sedikit. Arus yang keluar dari ujung positif ini kan akan turun. Nah, di sini ketemu percabangan. Maka akan ada yang ke kanan, kemudian ada yang turun.
Yang ke kanan ini kan melewati lampu 1 arusnya, kemudian lewat juga di lampu 2. Berarti arus di lampu 1 sama dengan arus di lampu 2. Kemudian yang turun ini akan turun terus ke kanan, ini akan melewati lampu 3. Ya, ini masih ke kanan, kemudian naik lagi. Ya, sama-sama naik. Yang dari arus dari lampu 3, arus dari lampu 1 yang sama dengan arus dari lampu 2 itu akan naik juga menuju lagi ke kutub negatif baterai ini. Begitu seterusnya. Nah, kenapa dia sama? Ya, karena ini tidak ada percabangan lagi di arus di lampu 1 dengan lampu 2, sehingga berapapun arus yang lewat di lampu 1 itu akan sama dengan arus yang lewat di lampu 2. Kemudian yang C, arus pada lampu 2 sama dengan arus pada lampu 3. Arus lampu 2 ya, ini lampu 2, ini lampu 3. Tidak sama Bapak Ibu. Kenapa? Ini kan lampunya identik, berarti ya diperkirakan nilai hambatannya sama. Nah, nilai hambatan di atas ini kan percabangannya baru di sini ya. Berarti ini diserikan dulu sehingga total hambatan di atas ini lampu 1 dan lampu 2 ini kan akan jadi lebih besar kalau di total. Ya, masih ingat ya, untuk mencari hambatan total untuk rangkaian seri kan R1 tambah R2. Berarti ini kan jadi 2R. Nah, sehingga yang di R3 kan cuma R saja. Berarti hambatannya ini akan jadi lebih besar. Kalau hambatannya lebih besar berarti arusnya yang mengalirkan akan menjadi lebih kecil. Kan itu. Berarti ini tidak sama. Yang D, arus pada lampu 3 sama dengan arus yang melalui baterai. Tidak ya. Arus yang melewati baterai kan ini, keluar dari sini, baterai ini kemudian bercabang dia. Lewati lampu 1 dan lampu 2, kemudian ada yang melewati lampu 3. Kemudian gabungan dari arus yang melewati lampu 3 tadi dengan gabungan arus yang melewati lampu 1 dan lampu 2, barulah dia akan melewati baterai lagi. Berarti bukan. Dan arus pada lampu 1 lebih besar daripada arus pada lampu 3. Ya, salah juga ya. Harusnya dia di arus di lampu 1 itu lebih kecil dari lampu 3 karena hambatan totalnya di atas ini lebih besar. Sehingga I-nya menjadi lebih kecil. Ingat hukum Bapak Ibu ya, di mana P sama dengan IR. Berarti itu kan sama dengan P per R. Sehingga R-nya besar, I-nya kecil. Kalau R-nya kecil, I-nya besar. Karena ini berbanding terbalik. Oke, lanjut soal nomor 6. Sebuah gelas kimia berisi sampel materi berbentuk cairan dan nampak sedikit berkabut. Saat disorotkan lampu melewati cairan dalam gelas tersebut, tampak dengan jelas cahaya dapat melewati sampel. Selain itu, teramati juga adanya partikel terlarut yang tidak larut di bagian dasar wadah. Berdasarkan uraian tersebut, maka materi tersebut adalah senyawa dan unsur. Ini kan berisi campuran berbentuk cairan dan nampak sedikit berkabut. Kemudian, clue-nya di sini adalah adanya partikel terlarut yang tidak larut. Ya, berarti kemungkinan kan ada endapan berarti. Berarti ini bukan senyawa dan unsur. Ya, ini sudah campuran dia. Kalau unsur itu kan molekul yang tidak bisa dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian senyawa ini adalah gabungan dari beberapa unsur. Nah itu, jadi yang A ini salah. Yang B ini campuran hidrogen dan koloid. Ya, campuran hidrogen. Nah, ini ada endapan partikel terlarut yang masih bisa kita lihat. Ya, berarti ini adalah campuran hidrogen Bapak Ibu. Kalau homogen itu kan campuran yang sudah kita tidak bisa bedakan lagi bidang batasnya. Sehingga yang C ini salah, yang E ini juga salah. Nah, sekarang tinggal kita lihat campuran hidrogennya kedua-duanya di B dan D, kemudian ini di B ada koloid, di D ada suspensi. Nah, koloid itu Bapak Ibu, ya untuk koloid ya, kalau campuran kan sudah campuran homogen, itu tidak ada bidang batas lagi yang bisa kita bedakan. Kalau campuran hidrogen kan masih ada bidang batas yang bisa kita kenali. Ya, sehingga ini saya akan bedakan dulu koloid dan suspensinya. Untuk koloid itu merupakan campuran hidrogen yang tidak terlihat secara kasat mata, Bapak Ibu. Ya, sehingga kita kalau ingin melihat campuran ini ya bisa menggunakan mikroskop. Dia akan tampak keruh biasanya. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah mencampur air dengan susu. Ya, dia kan akan keruh. Tetapi itu bukan campuran homogen Bapak Ibu ya, itu adalah campuran yang heterogen. Kalau kita amati dengan mikroskop nanti akan tampak jelas ada bidang batas antara susu dengan airnya. Ya, sehingga ini bisa dibilang kalau koloid ini merupakan campuran yang berada di antara larutan dan suspensi. Ya, secara kasat mata
dia mirip larutan, tidak bisa dikenali secara kasat mata. Namun saat diamati dengan mikroskop dia dapat dilihat. Nah, kemudian kalau ini kan ada partikel terlarut yang tidak larut di bagian dasar kan itu. Berarti ini kan tidak perlu menggunakan mikroskop, berarti kita bisa amati secara kasat mata, sehingga jawabannya yang D, yaitu campuran nitrogen dan suspensi. Karena apa? Suspensi itu adalah campuran nitrogen yang masih bisa dilihat secara kasat mata. Saat terlarut dan tidak terlarutnya dalam wadah masih bisa kita amati. Jelas Bapak Ibu ya, membedakan antara unsur, senyawa, campuran, kemudian campuran itu ada dua, homogen, heterogen, kemudian heterogen itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Kalau unsur itu akan membentuk senyawa, ya, gabungan dari beberapa senyawa akan membentuk campuran, ya campurannya itu bisa kita bedakan jadi dua, campuran homogen dan campuran heterogen. Yang homogen itu ya dia sudah larut semuanya sehingga tidak bisa dikenal lagi bidang batasnya, ya sudah menjadi satu sehingga disebut dengan larutan. Kalau campuran yang heterogen itu masih bisa kita kenali bidang batasnya, ya berarti ada partikel terlarut yang tidak larut di dalamnya itu. Dan campuran heterogennya bisa kita bedakan lagi menjadi dua lagi, ya ada koloid dan suspensi. Kalau koloid itu merupakan campuran antara larutan dan suspensi, ya dia secara pintas mirip larutan, tetapi ketika diamati dengan mikroskop dia merupakan campuran heterogen, berarti ada bidang batas yang bisa dikenali. Kemudian koloidnya ya ini bisa dilihat secara kasat mata ya, adanya partikel terlarut yang tidak larut atau kita sebut dengan adanya endapan. Oke, lanjut soal nomor 7. Berikut hasil dari pengujian produk perawatan wajah dengan menggunakan kertas lakmus. Perawatan wajah X ketika dicelupkan dengan warna kertas lakmus biru tidak ada perubahan warna. Jadi yang X ini tetap dia biru ya. Kemudian ketika dicelupkan dengan kertas lakmus merah, warna lakmus merah berubah menjadi biru. Ya, berarti ini ketika dicelupkan lakmusnya menjadi biru-biru keduanya. Dan larutan produk perawatan wajah Y ketika diuji dengan lakmus biru dia akan berubah menjadi merah. Ya, berarti ini akan jadi merah. Ketika diuji dengan kertas lakmus merah dia akan tidak ada perubahan warna, berarti tetap merah. Berarti ini merah. Kemudian produk perawatan wajah Z ketika diuji dengan lakmus biru tidak ada perubahan warna, diuji dengan lakmus merah juga tidak ada perubahan warna, berarti ini warnanya tetap biru merah. Oke. Nah, berdasarkan tabel hasil percobaan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Oh ya, ini menyimpulkan mana asam, basa, dan garam Bapak Ibu ya. Oke. Berarti kita tinggal gampang saja Bapak Ibu. Kalau dia biru-biru, ya biru itu identik dengan basa. Merah-merah itu identik dengan asam. Kalau tetap biru merah atau merah biru, lakmusnya tidak ada perubahan warna, berarti dia netral. Nah, sehingga gampang sekarang. Yang A, produk X bersifat asam, X basa ya, berarti ini salah. Dan X bersifat basa, yang B ya, X bersifat asam, salah juga. X bersifat basa, betul. Tapi produk Y dan Z bersifat netral, bukan ya, Y-nya itu asam, salah. Yang D, produk X bersifat netral, produk X bersifat netral dibilang, salah ya Bapak Ibu. X itu basa, berarti yang E, produk X bersifat basa, betul. Produk Y bersifat asam, betul. Dan Z bersifat netral, ya berarti ini yang paling betul. Oke, lanjut soal nomor 8. Seorang penjual makanan melakukan pengujian terhadap beberapa pembungkus makanan. Hasilnya dicatat dalam tabel berikut. Ya, yang diuji bungkus A, makanan itu tahan dalam 2 hari. Bungkus B tahan dalam 1,5 hari. Bungkus C 3 hari. Bungkus D tahan dalam 6 hari. Ya, sebagai catatan di sini, yang dimaksud ketahanan makanan adalah makanan tetap renyah. Berdasarkan data tersebut, bungkus D kemungkinan besar berasal dari bahan bungkus D. Nah, ini paling lama dia tahan makanannya. Yang A, kertas tisu. Mungkinkah kalau kita membungkus makanan dengan kertas tisu akan tetap renyah dalam waktu 6 hari? Kan tidak mungkin ya, berarti ini salah. Yang B, kain. Ya, tidak mungkin. Tapi beberapa jam aja udah lembek dia. Plastik.
Nah, plastik kita skip dulu karena plastik bisa membuat makanan itu tahan ya. Kertas karton, kertas koran. Ya, kertas koran ini tidak. Ya, dibungkus dengan kertas koran, apalagi kerupuk, ya dalam beberapa saat dalam lembek. Kardus, ya kardus saja ya. Kalau pengemasan dengan kardus, tapi makannya dibungkus dengan plastik bisa tahan lama. Tapi kalau kardus yang dipakai untuk tempat makanan, apalagi kerupuk, ya tetap akan lembek. Tapi kalau plastik ini yang tahan paling lama. Jadi jawabannya yang C. Jelas sekali Bapak Ibu ya. Kalau seperti ini soalnya kayaknya ya bisa jawab Bapak Ibu. Oke, lanjut soal nomor 9. Perhatikan pohon filogeni berikut. Nah, ini gambarnya agak kurang jelas. Interpretasi yang benar berdasarkan diagram tersebut. Nah, untuk soal nomor 9 ini kita lewati saja Bapak Ibu karena biar tidak salah menafsirkan nanti ini tulisannya kurang jelas. Tetapi kalau berbicara pohon filogeni itu atau bisa juga disebut dengan ya pohon evolusi ya. Ini kan berbicara tentang kekerabatan. Ya, pohon poligoni atau pohon evolusi ini merupakan diagram percabangan atau pohon yang menunjukkan hubungan evolusi antara berbagai spesies makhluk hidup berdasarkan kemiripan dan perbedaan karakteristik fisik atau genetik mereka. Ya, semakin dekat, ya ini ya, kalau yang misalnya ini kata akan dekat dengan ini, apa ini? Kalau nggak salah ular ya, karena dia ini ya dekat di sini. Dia paling dekat kata itu dengan apa ya, ular kekerabatannya. Kalau kata semakin ke sini hubungan yang ini, hewan yang ini ya, hewan apa ini kurang jelas gambarnya, ini akan semakin jauh kekerabatannya. Inilah apa namanya yang dibaca oleh atau dideskripsikan oleh pohon filogeni. Semakin dekat ke sini dia kekerabatannya akan makin dekat, makin jauh ya dia kekerabatannya akan makin jauh, berarti kemiripannya makin jauh ya. Dan yang ini, hewan ini dengan hewan ini, tentu dia akan dekat kerabatannya. Dia kan berdekatan nih, cabang pohonnya. Ini kita anggap sebagai cabang pohon, ini pohonnya, Pak Ibu ya. Nah, ini biar tidak salah menafsirkan nanti saya lewati saja karena gambarnya, terutama tulisannya ini tidak jelas terbaca. Oke, lanjut soal nomor 10. Perhatikan gambar organ reproduksi pria berikut ini. Ya, gambarnya seperti ini. Seorang pria dinyatakan bahwa volume cairan semen yang dihasilkan kurang dari normal. Hal tersebut mungkin terjadi karena gangguan pada organ yang ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita lihat dulu yang ditunjuk oleh nomor-nomor ini. Nomor 1 itu ada irisan dari epididymis, Bapak Ibu. Nah, di mana epididymis ini kan berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Dan yang kedua itu adalah vas deferens. Nah, fungsinya ini adalah sebagai alat untuk menyalurkan sperma ke vesicula seminalis. Nah, ini tentu kami. Vesicula seminalis itu yang mana? Ya, vesicula seminalis itu yang 3. Vesicula seminalis. Nah, fungsi dari vesicula seminalis ini untuk mensekresikan cairan yang bersifat basah yang merupakan 60% dari seluruh volume semen. Nah, berarti ini yang di vesicula seminalis ini menyumbang 60% dari cairan semen. Ya, dia menyumbang 60%. Kemudian yang 4 ini adalah kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini berfungsi untuk mensekresikan cairan berwarna putih abu-abu yang bersifat basah juga. Nah, cairan ini disekresikan ke dalam saluran ejakulasi dan menyumbang 30%. Ya, ini menyumbang 30% dari seluruh volume semen. Nah, volume cairan semen ini ya 30% disumbang oleh kelenjar prostat, 60% disumbang oleh vesicula seminalis. Kemudian yang kelima ini adalah kelenjar Kovri. Nah, kelenjar Kovri ini fungsinya untuk menghasilkan cairan basah yang berkontribusi sekitar 5% dari cairan semen ini. Nah, berarti ini 3 penyumbang-penyumbangnya. Yang di sini kan yang dihasilkan kurang normal kan begitu. Ya, kalau dihasilkan kurang normal cairan semen itu berarti ini yang bermasalah, tiganya ini. Karena ini yang menjadi penyumbang. Berarti ditunjukkan oleh organ nomor 3, 4, dan 5. Berarti yang jawabannya
A. Nah, pada nomor 6 ini apa? Ya, nomor 6 ini adalah uretra. Ya, uretra itu kan fungsinya untuk mengeluarkan air seni dan air mani, Bapak Ibu. Jadi jelas Bapak Ibu ya, yang bermasalah kalau kurang normal volume cairan semennya berarti ya ketiganya ini yang bermasalah, vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar kovri. Karena inilah yang menyumbang ke komposisi dari volume cairan semen bapak-bapak. Ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum lanjut ke soal nomor 11, perlu diingatkan kembali, untuk yang baru bergabung dengan channel ini, tidak ada salahnya Bapak Ibu melakukan subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng. Biar nanti ketika saya upload video berikutnya, Bapak Ibu mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Oke, lanjut soal nomor 11. Soal nomor 11 ya. Gas-gas rumah kaca antara lain adalah karbon dioksida, CO2, metan, CH4, fluorofluorokarbon, CFC, sulfur oksida, SO2, dan nitrogen dioksida, NO2. CFC terbentuk dari atom fluor dan karbon. Tiga atom ini termasuk atom yang mudah terikat oleh atom lainnya. Saat CFC telah menyebar ke lapisan ozon, akan sangat mudah dipecah dan kemudian bereaksi dengan ozon yang terbentuk dari tiga atom oksigen. Reaksi kimia di antara atom-atom inilah yang akan menghasilkan molekul-molekul baru, mulai dari O, ya, O2, CO, dan CO2, dan lain-lain. Jika O3 atau ozon sudah terpecah, fungsinya sebagai filter radiasi matahari akan hilang. Klorin adalah zat utama yang dapat memecah atom-atom ozon. Alat elektronik yang menggunakan CFC antara lain kulkas dan pendingin ruangan atau AC. Namun saat ini banyak orang beralih dengan menggunakan HC, hidrokarbon, sebagai pengganti CFC. Dari teks di atas, maka pernyataan yang benar di bawah ini adalah, ya, kita akan analisa per pilihan jawaban yang disediakan. Untuk yang A, ozon yang menipis diakibatkan oleh klorin yang memecah atom-atom ozon sehingga tidak dapat berfungsi sebagai pelindung radiasi matahari. Oke, kita cari di sini. Ya, clue-nya ini. Klorin zat utama yang dapat memecah atom-atom ozon. Nah, ini ozon yang menipis diakibatkan oleh klorin yang memecah atom-atom ozon. Sehingga tidak berfungsi sebagai pelindung radiasi matahari kembali. Ya, ini ozon atau O3 kalau sudah terpecah, fungsinya sebagai filter radiasi matahari kan akan hilang dia. Nah, berarti ini yang A termasuk benar, tapi kita skip dulu. Kita lihat jawaban yang lainnya. B. Penggunaan peralatan pendingin berkontribusi terhadap meningkatnya suhu bumi karena peralatan pendingin melepaskan kalor ke lingkungan. Ini bukan ya, alat pendingin itu menggunakan CFC. Yang dibahas di sini adalah ya dampak dari CFC itu akan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Kan itu berarti ini salah. Tidak membahas tentang pelepasan kalor ke lingkungan. Yang C, semakin banyak klorin di udara maka lapisan ozon akan semakin tebal. Bukan ya, klorin itu justru yang memecah atom-atom ozon. Sehingga lapisan ozon itu akan menjadi tidak berfungsi sebagai filter matahari. Berarti dia akan makin menipis. Berarti ini salah ya. Yang D, masyarakat beralih menggunakan AC karena CFC dapat merusak ekosistem di bumi. Ya, bukan di bumi ya, tapi CFC itu merusak lapisan ozon. Yang E, atom-atom ozon yang telah terpecah akan meningkatkan kemampuan ozon dalam menangkal radiasi matahari yang berlebih. Ya, salah. Yang terpecah itu justru akan membuat filter radiasi matahari akan hilang. Sehingga ya betul, memang jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Oke, lanjut soal nomor 12. Ketika melakukan aktivitas fisik termasuk olahraga atau berada dalam lingkungan panas, tubuh akan berkeringat. Pernyataan berikut yang paling tepat tentang proses tersebut adalah A. Keringat akan naik suhunya karena panasnya suhu tubuh. B. Keringat merupakan peristiwa perubahan wujud dari uap menjadi air. C. Keringat dan garam mineral yang ikut keluar memudahkan tubuh beraktivitas. D. Penguapan keringat memerlukan panas. E. Keringat membuat suhu tubuh meningkat. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana Bapak Ibu? Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Keringat membuat suhu tubuh meningkat. Baik, lanjut ke soal nomor 13.
Untuk menjelaskan fenomena listrik statis, biasanya guru memperagakan dengan menggosokkan mistar plastik rambut kering. Kemudian mistar didekatkan ke potongan kertas. Kertas akan bergerak naik, turun ya. Ini akan keras akan ditarik dia oleh penggaris ketika digosokkan ke rambut kering. Fenomena tersebut tidak akan terjadi jika rambut dalam keadaan basah. Hal tersebut karena ya, kira-kira penyebabnya apa Bapak Ibu? Yang A, rambut basah bersifat netral sehingga tidak dapat menginduksi elektron pada benda apapun. Ya, rambut basah itu merupakan sifat konduktor yang kurang baik ya, sehingga energi yang ditimbulkan akibat gesekan rambut basah akan diserap oleh air. Akibatnya, gejala kelistrikan tidak muncul alias netral. Nah, ini rambut basah bersifat netral itu karena tidak dapat menginduksi elektron pada benda apapun. Ya, berarti ini jawaban yang paling tepat. Nah, kemudian pilihan yang jawaban yang B, induksi elektron pada mistar plastik dinetralkan kembali oleh molekul air yang bersifat polar. Ya, ini tidak terjadi induksi ya kalau misalnya rambutnya basah. Ya, sudah tidak terjadi induksi, sehingga ini ya salah. Proton yang ada pada rambut terhalang oleh molekul air sehingga tidak dapat menginduksi mistar. Ya, bukan proton ya. Yang berpindah itu kan elektron. Dan yang D, elektron yang ada pada rambut terhalang oleh molekul air sehingga dapat menginduksi mistar. Ya, tidak dapat menginduksi mistar. Itu harusnya. Sehingga ini juga salah. Ya. Yang E, proton yang loncat dari rambut ke mistar dinetralkan kembali oleh molekul air yang bersifat polar. Yang loncat itu bukan proton, tapi elektron harusnya. Ya. Sehingga yang E ini salah. Oke, jawaban yang tepat yang A ya. Rambut basah bersifat netral sehingga tidak dapat menginduksi elektron pada benda apapun. Baik, lanjut soal nomor 14. Seorang anak akan melakukan percobaan. Ia mencoba beberapa pewarna makanan alami. Yang pertama, karamel dipanaskan. Yang kedua, kunyit ditumbuk. Yang ketiga, cabai lombok ditumbuk. 4, daun suji ditumbuk. Warna yang terbentuk secara berurutan adalah. Nah, misalnya yang karamel ini ragu-ragu. Apakah dia coklat atau krem? Kan itu mungkin ada yang bertanya. Kita cari dulu yang mudah kita tentukan. Ya, kunyit kan udah jelas dia warnanya akan kuning. Dan cabai lombok kan merah jadinya. Kemudian daun suji dia kan hijau. Nah, di sini kan minta yang berurutan kan, berarti yang terakhir dia hijau. Berarti yang A ini udah salah karena yang terakhir dia krem. Nah, yang B, C, D, E ini masih memungkinkan betul. Kemudian yang kedua dari terakhir kan merah. Merah. Nah, ini orange ini udah salah. D dan E udah salah. Kemudian ketiga dari belakang kan kuning. Oh, ini kuning-kuning keduanya. Nah, ini karamel dipanaskan itu warnanya coklat. Ya, bukan krem Bapak Ibu ya. Sehingga jawabannya yang B. Baik, lanjut soal nomor 15. Seseorang ingin mengangkat sebuah beban W seberat 5 kg. Ya, berarti W dengan 5 kg kali 10. Ya, karena W itu kan berat. Berat itu kan M kali G ya. Yang 5 kg ini dia massa, bukan berat ya. 5 kg kali 10. Karena kecepatan gravitasi 10 berarti ini 50 Newton. Kemudian, jika diketahui bahwa jarak antara otot bicep dan engsel. Otot bicep dan engsel 4 cm. Ya, bicep kan di sini, engsel. Berarti bicep ini sebagai kuasa. F ini sebagai beban ya. Nah, jarak antara engsel atau titik tumpu dengan bicep itu disebut dengan lengan kuasa. Itu 4 cm. Kemudian jarak antara W dengan engsel, ya berat dengan engselnya itu 40 cm. Maka itu disebut dengan lengan beban. 40 cm. Nah, ditanya keuntungan mekanik berapa? Nah, rumus untuk menghitung keuntungan mekanik, Pak Ibu kalau ngapal ini aja. Nah, KM-nya ini, mana yang di atas? Apakah lengan beban atau lengan kuasanya? Kita gambarkan saja sebagai sebentuk tuas ya. Ini misalnya tumpunya. Ini kan beban, ini lengan beban,
ini dengan kuasa, karena kita di sini memberikan gaya F. Nah, kira-kira mana akan lebih bagus atau lebih memudahkan kita melakukan pekerjaan? Apakah lengan kuasa yang dipanjangkan atau lengan bebannya yang dipanjangkan? Nanti kita geser tuasnya lagi ke sini. Kalau kita geser lagi tuasnya ke sini, kan berarti akan lebih susah kita mengangkat beban ini. Sehingga lengan kuasa yang harus kita panjangkan atau besarkan. Nah, kalau kita lengan kuasanya kita besarkan, kita akan semakin mudah melakukan pekerjaan. Berarti ini lengan kuasa itu akan sebanding dengan keuntungan mekanis. Karena keuntungan mekanis alatnya besar, berarti alat itu bagus untuk kita sehingga lebih mudah membantu pekerjaan kita. Ya, berarti LK per LB. LK yang tadi 4 cm ya, 4 cm ya. Ini 40 cm. Berarti 0,1. Nah, ada satuan ya untuk keuntungan mekanis. Itu jawabannya yang B. Oke, lanjut soal nomor 16. Nah, soal nomor 16 ini, perhatikan gambar di bawah ini. Seseorang yang bergerak dari posisi A ke C melalui posisi B. Nah, berarti orang ini bergerak menuju C tetapi melalui B dulu baru ke C. Bila jarak AB 9, jarak AB ini 9 ya. Dan perpindahan orang tersebut 25 km dari posisi semula. Jarak yang ditempuh dari BC berapa? Oh. Berarti ini yang tanya, berapakah ini? Nah, ini gampang saja Bapak Ibu. Karena perpindahan itu kan panjang lintasan antara posisi awal dan posisi akhir. Itu perpindahan. Nih ya, perpindahan clue-nya di sini. Ini berarti jarak posisi awal di A, posisi akhir kan di C. Berarti inilah yang 25. Nah, ini menggunakan segitiga Pitagoras. Itu kan AC kuadrat itu kan sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, itu berarti BC-nya kita bawa ke sini. Kita kumpulkan AC dengan AB karena itu yang diketahui. BC kuadrat berarti kan sama dengan AC kuadrat kurang AB kuadrat. Nah, itu. Karena angkanya yang diketahui adalah AC. AC 25 kuadrat kurang AB. AB itu 9 kuadrat. 25 kali 25 kan itu 625 kurang 81. Ya, 5 kurang 1 itu 4, 12 kurang 8 itu 4, sisa 5 kan? 5, 4, 4. Nah, ini berarti BC-nya adalah akar dari 5, 4, 4. Tapi di sini tidak ada jawabannya. Ya, karena yang paling besar ini kan 21. 21 itu merupakan akar dari 441 ya. Kalau kita kalikan 21 kali 21 kan 441. Sedangkan ini 544. Berarti tidak ada jawaban yang pas. Nah, ini caranya Bapak Ibu. Konsepnya seperti ini. Ya, walaupun tidak ada pilihan, tidak apa-apa. Mungkin ini tidak memperhitungkan pada saat pembuatan soal. Biar nanti ketemu angka yang bulat dan ada di pilihan ya. Ya, tidak masalah lah. Yang penting Bapak Ibu bisa pegang konsepnya dulu. Gimana cara mencari kalau ketemu soal seperti ini. Oke, lanjut soal nomor 17. Sebuah benda yang tingginya 12 cm diletakkan 10 cm di depan cermin cembung yang jari-jari kelengkungannya 30 cm. Sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin adalah. Nah, ini metodenya boleh menggunakan metode gambar dengan metode analisa atau perhitungan juga bisa Bapak Ibu. Ya, kita cari dulu clue-clue yang diketahui. Nih, 12 cm, berarti kan ini tinggi. Ini H ya, H sama dengan 12 cm. Diletakkan 10 cm di depan cermin cembung, berarti benda yang diletakkan di depan cermin, berarti ini S ya, jarak benda ke cermin 10 cm. Dan jari-jari kelengkungannya 30 cm, berarti R, ini 30 cm. Nah, ini maka F-nya, fokusnya ya, fokus itu kan setengah dari R, berarti ini 15 cm untuk fokus. Nah, yang kita cari di sini adalah sifat bayangan. Nah, untuk mendapat sifat bayangan kita harus dapat dulu jarak bayangannya dari cermin itu. Kita bisa gunakan rumus ini. 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Ingat di sini Bapak Ibu, ini cermin cembung ya. Cermin cembung itu fokusnya nilainya negatif. Ya, berarti ini min 15. Sehingga ini menjadi 1 per min 15 sama dengan 1 per S. Itu S-nya itu 10
tambah 1 per S action. Ya, tukar tempat dulu. Boleh tukar posisi seperti ini ya, 1 per S action 1 per 10, 1 per 10 tambah 1 per S action, ini tukar ruas dengan 1 per min 15, boleh seperti itu. Nah sekarang karena ini angka kita kumpulkan, 1 per S action sama dengan min 1 per 15, ini min, ini bintang sini jadi min 1 per 10. Biar bisa hitung kita kan harus samakan penyebut ya, jadi kan penyebut 30, ini kali 2, oke, min 2 per 30, ini min 3 per 30, ini kan menjadi min 5 per 30. Oke, saya box ini dulu ya. Ini 1 per S action sama dengan min 5 per 30. Berarti S action-nya ini tinggal balik, kaki di kepala, kepala di kaki. Ini putar bawah naik, ini kan S action per 1. S action per 1 kan S action. Jadi ini min 30 per 5 dan sama dengan min 6. Berarti tanda negatif ini menunjukkan bahwa dia sifatnya maya. Ya, maya itu berarti di belakang. Nah, itu yang cermin maya. Nah, maya dengan jarak jarak bayangan ke cermin itu 6 cm dan letaknya maya. Berarti yang nyata ini salah, yang ini juga salah, yang E juga salah karena ini nyata. Nah, kemudian sekarang maya tegak diperkecil, ada maya tegak diperbesar. Ya, pasangannya maya itu pasti tegak ya. Nyata itu pasangannya terbalik. Oke. Sekarang mencari diperbesar atau diperkecil. Kita cari pembesarannya. M ya, pembesaran kan itu jarak bayangan per jarak benda. Nah itu, ini dimutlak karena nanti kita kan ada nilai negatif di dalamnya. Terbukti tadi kan S-nya kan min 6. S aksennya. Ya, min 6 per S. S-nya 10. Ya. Berarti kan ini menjadi 6 per 10 karena ini dimutlak ya. 6 per 10 itu kan lebih kecil dari 1, yaitu 0,6. Berarti ini bayangannya diperkecil. Berarti jawabannya adalah yang B. Maya tegak diperkecil. Oke, lanjut soal nomor 18. Berikut adalah pengaruh penggunaan zat adiktif dan psikotropika. Ya, pertama ada perkelahian, 2 memicu untuk melakukan kejahatan, 3 merusak sel saraf, 4 resiko kecelakaan, 5 timbulnya masalah keluarga yang mengganggu ketertiban umum. Pernyataan nomor berapa yang bukan merupakan pengaruh penggunaan zat adiktif dan psikotropika terhadap kehidupan sosial? Ya, clue-nya ini adalah kehidupan sosial. Ini yang bukan diminta. Nah, adanya perkelahian, ini kan kehidupan sosial. Ini sosial. Memicu untuk melakukan kejahatan, ini sosial juga. Merusak sel. Ini yang tidak, yang bukan ya, merusak sel saraf. Ini kan tidak dampak sosial, tapi dampak individu. Berarti jawabannya ya 3. Kita cek 4. Risiko kecelakaan, ya, dampak sosial juga. Timbul masalah keluarga yang mengganggu ketertiban umum, sosial juga. Oke, jelas Bapak Ibu ya. Nah, kalau seperti ini soalnya gampang-gampang kayaknya udah jawab ya. Oke, lanjut nomor 19. Perhatikan beberapa fenomena berikut. Ya, yang pertama ini adalah besi berkarat, yang kedua ini adalah es ya yang sudah menjadi padat. Dan yang ketiga, orang melarutkan gula atau garam nih ke dalam segelas air. Kemudian yang keempat ini adalah tape. Berdasarkan gambar di atas, produk mana yang dihasilkan melalui reaksi kimia? Ya, clue-nya berarti reaksi kimia. Ya, Bapak Ibu pahami dulu bahwa perubahan kimia atau reaksi kimia itu merupakan perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Nah, kalau ragu-ragu misalnya yang mana reaksi kimia, kita cari yang mana reaksi fisik ini ya, atau perubahan fisika. Yang dua, ini kan perubahan fisika. Kenapa? Zat cair atau air berubah wujud dari es. Berarti kan yang berubah itu fisiknya. Ya, susunan atau komponen penyusunnya tetap. Nanti es itu bisa juga akan menjadi air kembali kan itu. Berarti ini bukan reaksi kimia. Yang dua salah. Yang ada pilihan dua, jangan pilih. Ini jangan ya. Ini jangan, ini juga jangan. Nah, itu. Yang tiga, melarutkan gula atau garam. Ya, ini perubahan fisika juga, berarti bukan reaksi kimia. Jadi jangan pilih yang dalam ketiganya. Ini jangan. Berarti ya 1 dan 4. Kita cek. Apakah 1 dan 4 menghasilkan zat baru? Ya, korosif.
Ya, perkarat besi kan menghasilkan zat baru ini. Susunan partikel penyusun besinya lama-kelamaan akan keropos. Berbeda dengan besi yang masih bagus. Nah, itu. Kemudian tape ini mengisi singkong dengan jamur atau ragi. Nanti akan menghasilkan alkohol dan glukosa itu, sehingga ada zat baru di sana yang dihasilkan. Oke, lanjut soal nomor 20. Peristiwa saat burung bango mengambil makanannya di lokasi di mana terdapat sapi yang sedang merumput untuk mengusir serangga dari vegetasi adalah salah satu contoh hubungan simbiosis. Kita analisa mutualisme. Apakah ini, kalau mutualisme kan sama-sama untung ya. Di sini si burung bango diuntungkan, si sapi juga merasa diuntungkan, sehingga ini sama-sama untung, berarti mutualisme. Pemangsaan ini bukan ya, yang pemangsaan itu kan tikus dengan kucing itu misalnya. Dan kompetisi itu persaingan itu ya hewan yang makanannya sejenis, berada di suatu tempat, misalnya kambing dengan sapi kan sama-sama memperebutkan rumput, itu kompetisi. Kalau komensalisme ini kan yang satu untung, yang satu tidak untung juga tidak rugi. Kemudian parasitisme yang satu untung, yang satunya dirugikan. Oke, untuk soal nomor 20 jelas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, sebelum lanjut ke soal nomor 21, mungkin Bapak Ibu ada yang mengeluh, oh nggak kelihatan tulisannya, buram dan lain sebagainya. Bapak Ibu tidak usah khawatir, untuk tulisan-tulisan di video ini mungkin agak sedikit kabur, ya tidak terbaca di HP atau laptop Bapak Ibu ketika menonton video ini, tapi nanti saya akan kasih bentuk PDF-nya untuk Bapak Ibu bisa unduh soal yang ini ya. Nanti bisa cek di deskripsi pada video ini, saya akan tampilkan link untuk mengunduhnya. Kemudian lanjut soal nomor 21. Ya, pada manusia jumlah kromosom adalah 46 buah atau 23 pasang. Dari ke-46 buah kromosom itu, 44 buah diantaranya merupakan autosom, sementara 2 yang lainnya adalah gonosom. Jumlah kromosom tubuh atau autosom yang terdapat dalam sel telur manusia adalah, nah ini autosom, gonosom. Bedakan Bapak Ibu ya. Autosom itu adalah kromosom tubuh, gonosom itu adalah kromosom kelamin. Nah, jumlah autosomnya itu kan ada 44 ya, jelas. Kemudian sementara jumlah 2 lainnya adalah gonosom. Nah, untuk autosom di sel telur itu sifatnya haploid Bapak Ibu, yaitu N. Nah, sel telur itu jumlahnya setengah dari jumlah kromosom dalam tubuh manusia, sehingga kalau di dalam tubuh manusia jumlah kromosomnya ada 46 buah atau 23 pasang, maka di sel telur ya, baik sel ovum maupun sperma itu jumlahnya ada 23 totalnya. Nah, rinciannya adalah seperti ini. Jumlah kromosom pada tubuh manusia kan 44 AA tambah XX. Ini untuk kromosom laki-laki. Kemudian untuk yang perempuan 44 AA tambah XY, karena untuk kelamin ya, kromosom kelamin perempuan kan XY, ini perempuan. Nah, sekarang yang diminta di sini kan jumlah kromosom yang terdapat dalam sel telur ya, autosomnya. Ini adalah autosom Bapak Ibu ya, ini adalah gonosomnya yang XX atau XY ini. Nah, kalau minta sel telur atau sel kelamin kan setengahnya, berarti kalau autosomnya saja yang diminta ya ini setengah dari 44 ini, yaitu 22 buah, bukan 22 pasang ya, 22 buah. Nah, sedangkan yang lagi satu X-nya ini adalah kromosom kelaminnya ya, karena di dalam tubuh itu ada autosom, ada gonosom. Yang diminta di sini kan jumlah autosomnya ya, jumlah autosom ini yang di depan Bapak Ibu ya. Nah, karena minta sel kelamin ya berarti setengahnya, berarti 22 buah. Jelas ya? Oke, kalau jelas saya lanjut ke soal nomor 22. Apabila kita melakukan perjalanan menuju ke daerah pegunungan dari daerah dataran rendah, kadang-kadang akan mengalami gangguan pendengaran.
Peristiwa ini merupakan akibat perbedaan suhu udara antara dataran rendah dengan pegunungan yang berefek pada perbedaan antara. Ya, kita lihat dulu clue di sini adalah dengan dataran rendah. Ya, apa yang terjadi kira-kira di daerah pegunungan dan di dataran rendah terhadap suhu? Ini pengaruhnya akan ke tekanan laut ya. Di daerah dataran tinggi kan suhunya lebih dingin, sehingga tekanannya akan menjadi lebih besar. Ya, suhunya lebih dingin, tapi tekanannya akan lebih besar, sehingga ini akan berefek pada perbedaan tekanan udara di dalam telinga tengah dengan telinga luar tubuh manusia. C jawabannya. Itu yang menyebabkan gangguan pendengaran. Otot merupakan kumpulan dari sel-sel otot yang membentuk jaringan dan berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Organ yang terdiri dari otot polos adalah, nah ini diminta adalah otot polos. Tapi saya akan bedakan sedikit ya mengenai otot polos, lurik, dan jantung. Nah, otot polos ini cirinya dia bekerja tidak disadari. Ya, ini disebut juga otot tak sadar. Nah, otot polos ini terletak di bagian organ dalam manusia. Ya, organ dalam, sehingga nanti bisa dicari di sini mana yang termasuk organ dalam. Nah, kemudian otot lurik. Otot lurik ini disebut juga otot rangka. Ya, ini kerjanya disadari. Ya, otot sadar. Ini disebut juga otot sadar. Nah, letaknya ya ini menempel ya pada rangka kita, ya, pada rangka manusia. Sehingga gerakannya disadari. Ya, menempel pada rangka. Kemudian ada lagi otot jantung. Ya, otot jantung ini ya letaknya di jantung. Ya, letaknya di jantung. Kerjanya apakah kita menyadari kerja jantung kita? Apakah bisa kita menghentikan kerja jantung kita dengan sengaja? Kan tidak kan? Berarti ini tak sadar juga. Nah, sehingga otot polos sekarang yang jantung kan sudah salah. Bicep. Nah, di mana letak bicep? Bicep, lidah, tricep, dan seterusnya. Bicep itu kan di rangka ya, ini bukan. Lidah, ini bukan. Kita kan bisa melihat nih, bicep dan tricep. Itu kan kerja otot antagonis ya, berarti ini tricep juga bukan. Nah, berarti yang benar jawabannya adalah yang usus halus, ya, organ dalam. Oke, lanjut ke soal nomor 24. Sebuah transformator mempunyai kumpulan primer dan sekunder dengan jumlah litian masing-masing 500 dan 5000. Dihubungkan dengan jaringan pertegangan arus bolak-balik 220 volt. Berapa tegangan keluarannya? Oke, kita data dulu. Ya, kumpulan primer berarti N primer ini diketahui ya. Itu kan 500. Kemudian kumparan sekunder jumlah liternya itu 5000. Kemudian ini dihubungkan dengan jaringan pertegangan arus bolak-balik. Ini nggak dibilang, mungkin bingung kita ini apakah primer atau sekunder. Nah, kita baca sekarang berapakah tegangan keluarannya. Nah, keluaran itu berarti sekunder ya. Berarti ini primer, berarti tegangan primer yang diketahui 220 volt. Ditanya tegangan sekundernya atau tegangan keluarnya. Nah, hitung. Cara menghitung ini Bapak Ibu mengingat rumusnya NP per NS sama dengan VV per PS sama dengan IS per IP. Ini yang terbalik. Ini kan hubungannya N dan V aja ya, artinya lilitan dengan tegangan. Berarti kita gunakan ini saja rumusnya. Kalau nanti ketemu misalnya tegangan dengan arus listrik yang diketahui, gunakan rumus yang ini. Tinggal gunakan aja Bapak Ibu. Ya. Nah, karena ini yang diketahui, saya gunakan ini. Ya, berarti saya ulang di sini ya, NV per NS sama dengan VV per PS. NV-nya itu kan 500 per NS-nya itu kan 5000 sama dengan VV-nya tegangan primernya kan 220. Berarti VS-nya berapa kan itu? Nah, ini sederhanain aja dulu. 500 dengan 5000 kan ini sisa 1 yang di atas. Yang di bawah sisa 10 kan itu. Dicoret 0-nya 2, ini coret 0-nya 2, 5 coret, sehingga sisa 10. Sama dengan 220 per PS. Itu.
Nah, sekarang tinggal kali silang. PS kali 1 kan PS. 10 kali 2, 20 kan berarti 2200 volt. Berarti jawabannya yang B. Nah, Bapak Ibu, jika dalam pembahasan soal-soal ini Bapak Ibu merasa memiliki pertanyaan atau mungkin memiliki koreksi, ya mari kita sharingkan di kolom komentar. Kita belajar sama-sama. Oke, lanjut soal nomor 25. Pada proses pembuatan garam dapur dari garam kotor yang dihasilkan dari tambak garam dilakukan melalui proses pemisahan campuran. Penerapan konsep pemisahan campuran apakah yang digunakan dalam menghasilkan garam dapur dan melalui tahapan apa saja? Baik, sekarang kita analisa dari proses pembuatan garam ini. Nah, ini kan ada garam kotor. Nah, keluarnya garam dapur, pembuatan garam dapur dari garam kotor kan itu. Nah, bagaimana prosesnya? Yang pertama, kita kan akan memisahkan kotoran-kotoran yang ada di garam kotor itu. Tentu, karena ini sudah menjadi garam kotor pertama, maka ini kita akan lakukan dulu pelarutan. Yang pertama, prosesnya pelarutan. Nah, pelarutan gimana? Ya, larutan garam kotor itu dengan air lagi, sehingga menjadilah sebuah larutan. Nah, kemudian setelah jadi sebuah larutan, kita diamkan beberapa saat, sehingga akan terjadi endapan. Ya, zat-zat pengotor di garam kotor itu akan mengendap di bawah, sehingga air yang jernih kan akan berada di atas. Sehingga langkah kedua kita lakukan, biar betul-betul dapat air garam yang bersih nantinya, maka kita lakukan penyaringan atau filtrasi. Ya, penyaringan untuk memisahkan zat-zat pengotor di garam tadi, yang dilakukan garam tadi. Nah, kemudian akan terdapat ya pemisahan ya, zat pengotornya akan tersaring dia, ya pengotornya dibuang. Nah, setelah dapat air yang jernih yang berupa larutan garam ya yang jernih itu, maka kita lakukan yang ketiga, proses kristalisasi dengan cara apa? Ya, memanaskan larutan garam yang hasil filtrasi tadi, di mana airnya menguap namun garam murninya akan tertinggal berbentuk kristal. Ya, ini yang akan mengkristal sehingga namanya kristalisasi. Sehingga nama prosesnya ini adalah kristalisasi dengan tahapan ini, pelarutan penyaringan kristalisasi. Ya, ini pelarutan penyaringan pengkristalan yang C ya. Oke, lanjut soal nomor 26. Perhatikan tabel berikut. Ya, nomor 1 rumus senyawanya itu N2S. Nama senyawanya dinatrium sulfida. Terus 2 ya, dulu ya. Ini Na2S. Ya, diberi nama dinatrium sulfida. Dan ini yang kedua K2O. Yang ketiga Al2O3. Yang keempat N2O3. Yang kelima NaCl2. Pasang rumus dan senyawa yang benar yang mana? Ini penamaannya apakah yang mana yang benar? Dinatrium sulfida apakah benar rumusnya seperti ini? Itu maksudnya. Nah, kita harus bisa dulu bedakan bagaimana penamaan senyawa Bapak Ibu. Nah, penamaan senyawa, nah ini kan kita bisa analisa dari penyusunnya dulu. Unsur logam bergabung dengan unsur non logam ya, non logam, maka tata cara penamaan senyawanya itu adalah nama logamnya ya, nama logam diikuti nama non logam, diakhiri dengan akhiran ida ya, ini ya, ida. Dan yang kedua, kalau unsurnya non logam dengan non logam, nah penamaannya itu akan menjadi diawali dengan penyebutan atau angka Yunani ya, angka Yunani dari unsur non logam ini keduanya ya, lalu diakhiri dengan ida ya. Jelas Bapak Ibu, kalau non logam dengan non logam itu memperhatikan angka Yunani. Angka Yunani kan 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra dan seterusnya. Nah, sekarang kita analisa ini. Na
2S itu kan terdiri dari Na, ya, 2 molekul Na dan 1 molekul S, dan satu unsur S ya. Nah, ini Na ini kan unsur logam, natrium. Ini kan logam, ini S-nya, ini non logam. Ya, Nl, sehingga yang penamaan yang benar ini yang pertama, nama logam diikuti nama non logam, diakhiri dengan kata ida, berarti tidak memperhatikan ini angka Romawi, angka Yunaninya, sehingga ini salah di natriumnya ini. Ya, harusnya dia adalah natrium sulfida. Ini satu salah. Kemudian kalium oksida, ini kan terdiri dari kalium dan oksida. Nah, kalium ini kan dia merupakan unsur logam ya. Ini logam, ini oksida ya, oksigen. Ya, oksigen ini kan unsur non logam, Nl juga. Berarti penamaannya tidak memperhatikan angka Yunaninya. Jadi ini kalium oksida. Ini kan ada angka 2. Berarti ini sudah betul. Ya, yang 2 ini betul. Dan yang ketiga di aluminium trioksida. Berarti kan dia terdiri dari aluminium dan oksigen dan O ya. Aluminium ini unsur logam. Oksigen ini unsur non logam. Berarti dia tidak memperhatikan penamaan menggunakan di atau tri-nya ini. Sehingga ini 3 salah. Kemudian yang keempat, nitrogen trioksida. Nah, ini kan terdiri dari N unsur nitrogen dan O. Nah, itu ya. Nah, nitrogen ini unsur non logam. Oksigen ini juga unsur non logam. Nah, sehingga non logam dengan non logam baru sekarang memperhatikan ini. Memperhatikan angka Yunani dari di senyawa ini. Berarti karena ini 2 nitrogennya berarti dinitrogen. Ini betul. Karena oksigennya 3 berarti trioksida. Nah, 4 ini betul. Dan yang kelima, NaCl. Ya, ini NaCl2. Ya, kalau natrium klorida itu kan NaCl itu saja. Berarti ini yang 5 ini salah ya. Berarti yang betul adalah yang 2 dan yang 4. Ada nggak 2, 4 di sini? Ya, berarti jawaban yang E. Jelas Bapak Ibu ya? Sudah jelas? Baik, langsung ke soal nomor 27. Mitokondria merupakan organel dalam sel yang berperan dalam respirasi sel. Mitokondria memanfaatkan energi kimia untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Mitokondria merupakan pabrik energi sel karena respirasi seluler yang terjadi di mitokondria menghasilkan. Ya, apa yang kira-kira dihasilkan Bapak Ibu di mitokondria? Nah, makanan yang kita konsumsi akan dipecah dalam bentuk molekul seperti karbohidrat atau lemak untuk kemudian dikirim ke mitokondria. Nah, diapakan di mitokondria? Nah, di mitokondria akan dihasilkan energi dalam bentuk molekul ATP atau adenosin trifosfat. Ini dia ya. Nanti respirasi seluler yang terjadi di mitokondria menghasilkan energi ATP. Oke, lanjut soal nomor 28. Membran plasma merupakan bagian sel yang membatasi bagian dalam sel dengan lingkungan sekitarnya. Membran ini dimiliki oleh semua jenis sel. Struktur membran plasma bersifat hidrofil. Hidrofil ini artinya dia suka air ya. Kemudian ada yang bagi satu bersifat hidrofob. Ya, hidrofob itu tidak suka air. Tidak suka air dia. Adapun yang berperan sebagai hidrofil dan hidrofob yaitu ini yang mana yang berperan tidak suka air dan suka air. Membran plasma itu Bapak Ibu, ya. Membran plasma itu tersusun atau atas lemak, di mana pada bagian hidrofilnya itu tersusun atas fosfat. Ya, berarti yang suka air itu fosfatnya, mana fosfat? Nah, ini dia. Kemudian yang tidak suka air dia tersusun atas lipida atau asam lemak. Berarti ini ya, jawabannya yang B. Oke, lanjut soal nomor 29. Manusia berencana akan melakukan penjelajahan menuju Mars pada tahun 2033 nanti. Ya, tahun 2033 dipilih sebagai jendela waktu yang efektif untuk melakukan perjalanan ini.
Karena dengan menggunakan teknologi pesawat luar angkasa saat ini, perjalanan tersebut diperkirakan hanya akan memerlukan waktu sekitar 6 hingga 8 bulan satu kali jalan. Untuk dapat kembali dengan waktu perjalanan yang sama seperti saat berangkat, dari planet yang memiliki skala revolusi 687 hari dan skala rotasi 24,6 hari tersebut, para astronot harus menetap terlebih dahulu di Mars selama sekitar 1,5 tahun. Hal tersebut dikarenakan kombinasi skala revolusi planet Mars dan planet Bumi akan menghasilkan jarak tempuh paling panjang sekitar setelah 1,5 tahun sekali. Ya, dia kan tadi kan minta melakukan perjalanan yang sama, ya, waktu perjalanan yang sama seperti saat berangkat. Berarti pulang itu dengan saat berangkat waktu tempuhnya itu sama. Itulah sebabnya kenapa dia harus menetap dulu sekitar 1,5 tahun. Berarti kalau ini jawaban paling masalah jarak tempuh paling panjang 1,5 tahun sekali, kan tidak usah lagi berdiam di sini. Tidak akan sama waktunya. Ya, waktu tempuh ini salah. Kombinasi skala rotation planet Mars dan planet Bumi akan menghasilkan jarak tempuh paling panjang setelah. Nah, ini juga salah ya. Ya, ngapain lagi kalau misalnya hanya ingin memperlihatkan waktu paling panjangnya harus berdiam diri dulu 1,5 tahun. Kombinasi skala rotasi planet Mars dan Bumi akan menghasilkan jarak tempuh selalu sama. Nah, selalu sama selama 1,5 tahun sekali. Nah, inilah kemungkinan jawabannya, tapi skip dulu. Siapa tahu nanti ada lagi jawaban yang paling benar di bawahnya. Kombinasi skala revolusi planet Mars dan planet Bumi akan menghasilkan jarak tempuh paling pendek. Nah, ini salah. Paling pendek kan belum tentu sama ya. 1,5 tahun kemudian. Paling pendek itu berapa? Dan kombinasi skala rotasi planet Mars dan planet Bumi akan menghasilkan jarak tempuh. Ya, ini paling pendek juga. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya. Kombinasi skala rotasi planet Mars dan planet Bumi akan menghasilkan jarak tempuh selalu sama selama 1,5 tahun sekali. Sehingga itulah sebabnya biar jarak tempuh untuk perjalanan pulangnya itu sama seperti saat berangkat, maka astronot harus berdiam dulu di Mars selama 1,5 tahun ya. Karena selama 1,5 tahun sekali itulah akan menghasilkan jarak tempuh yang selalu sama. Oke, lanjut soal nomor 30. Perhatikan hewan-hewan cnidaria berikut. Ya, yang A anemon laut, yang B hidra, C ubur-ubur, D koral, E kapal perang Portugis. Karakteristik yang tepat untuk menggambarkan hewan-hewan tersebut. Ya, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ya, hewan E yaitu habitatnya di air laut dan air tawar. Ini kapal perang Portugis ya, di air laut dan air tawar. Tapan medusa tidak ada, tapan polip tidak ada. Yang pilihan B, hewan A, ini anemon laut ya, habitatnya di air laut, tapan medusa tidak ada, tapan polip ada. Dan yang pilihan C, hewan B, hidra berarti ya. Ini hidra yang habitatnya di air laut, tapan medusa ada, tapan polip tidak ada. Hewan D berarti koral ya, habitatnya air laut dan air tawar, tapan medusa ada, tapan polip tidak ada. Hewan C, ubur-ubur, habitatnya air laut dan air tawar, tapan medusa ada, tapan polip ada. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ya, yang jawaban yang B. Ya, hewan A yaitu anemon laut, habitatnya air laut, tahapan medusanya tidak ada, tahapan polipnya ada. Oke, lanjut soal nomor 31. Zat ini merupakan salah satu zat kimia yang berbahaya dan bersifat racun yang akan masuk ke tubuh manusia melalui paru-paru. Zat ini akan mengendap di dalam paru-paru dan mengganggu fungsi rambut-rambut kecil yang melapisi permukaan paru-paru. Zat ini juga menyebabkan gigi seorang menjadi kuning. Apa nama zat tersebut? Cluenya di sini adalah dia akan mengendap di paru-paru, kemudian menyebabkan gigi kuning. Nah, zat tersebut adalah tar Bapak Ibu ya. Ini yang menjadi salah satu kandungan di rokok. Nah, tar itu juga bersifat karsinogenik ya. Artinya zat penyebab kanker. Dia bisa mengendap di paru-paru dan menyebabkan gigi seseorang yang merokok itu menjadi kuning. Kalau nikotin itu ini ya menyebabkan efek candu ya, kecanduan. Kalau CO, karbon monoksida, ini lebih banyak berikatan dengan sel darah merah. Kalau alkohol ini kan ya minuman, tidak dirokok ya. Oke, sebelum lanjut ke soal nomor 32, sekali lagi Bapak Ibu yang memerlukan referensi lainnya soal-soal asli dari SIM PKB,
Ya, baik dalam bentuk tryout. Ini saya sudah upload di video sebelumnya itu. Nanti bisa cek di playlist dalam channel ini, namanya seleksi P3K. Di sana banyak ada soal-soal dari SIM PKB ya, baik pembahasan soal-soal review maupun soal-soal tryoutnya yang berhubungan dengan mapel IPA. Jadi Bapak Ibu yang mapel IPA nanti untuk tes P3K-nya bisa cek di playlist ini, lengkap sudah. Atau bisa juga cek nanti di deskripsi pada video ini, saya akan tampilkan linknya. Selain link soal, saya juga tampilkan link-link video yang terkait ya, artinya video-video pembahasan soal yang terkait dengan tes P3K ini nanti. Oke, lanjut soal nomor 32. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini baterai. Kemudian dihubungkan dengan kabel lalu dililitkan pada sebatang paku. Jika sebuah paku dililit oleh kawat yang dialiri arus listrik, posisi kutub baterainya ditukar, maka fenomena yang terjadi adalah. Oke, kita analisa perpilihan jawaban ya. Ini gunakan kaidah tangan kanan Bapak Ibu. Kalau seperti ini posisinya, nah ini kan harusnya akan keluar dari kutub positif ya, dia akan masuk di belakang melalui jalur belakang dari paku ini. Berarti kita gunakan kaidah tangan kanan, anggap saja kita memegang paku atau boleh pulpen yang dipegang seolah-olah paku itu berada di depan tangan kita, artinya harusnya masuk dari belakang. Nanti kelihatan jempolnya itu kan akan mengarah ke ujung ini, ujung lancip ini. Nah, posisi kutub yang ditunjuk oleh jempol itu adalah kutub utara Bapak Ibu ya. Ini untuk memprediksi kutub yang terjadi. Ini kan akan terjadi magnet nantinya. Nah, pilihan yang A. Nah, ini bahasanya membingungkan ya. Jika terdapat dua buah paku yang dililit dengan posisi baterai yang sama, maka ujung lancip paku yang dililit sebelum kutub baterai tukar akan menarik ujung lancip paku lainnya. Nah, ini di skip dulu yang A. Dan jika terdapat dua buah paku yang dililit, maka ujung lancip paku yang dililit sebelum kutub baterai tukar akan menolak ujung lancip paku lainnya yang dililit setelah kutub baterai tukar. Nah, posisikan sekarang. Kalau setelah kutub baterai tukar ya, ini setelah. Kan ini menjadi ke bawah ya positifnya, berarti kan harusnya sekarang masuk dari depan paku itu. Nah, berarti kalau masuk dari depan kita genggam lagi. Anggap kita menggenggam pulpen dari depan, berarti yang kelihatan adalah punggung tangan kita kan itu. Berarti jempolnya kan akan menghadap ke atas. Nah, jempolnya menghadap ke atas berarti kutub yang ditunjuk itu adalah kutub utara yang di atas, di bawah selatan. Ini di atas tadi selatan ya. Nah, untuk yang B, ini dua buah paku ya, sebelum dililit dan setelah dililit, maka ujung lancip ini akan saling tolak menolak. Nah, ini kan lancipnya tetap ke bawah, yang ditukar kan posisi baterai saja. Apakah utara dan selatan tolak menolak? Tidak ya, dia akan tarik menarik karena beda kutub. Yang C, paku tersebut akan sama-sama menarik dan tidak terpengaruh oleh posisi kutub baterai. Terpengaruh Bapak Ibu ya. Kemudian jika terdapat dua buah paku yang dililit, maka ujung lancip paku yang dililit sebelum kutub baterai tukar, ini dia, sebelum baterai tukar akan menarik ujung lancip paku lain yang dililit setelah kutub baterai tukar. Ya, betul. Setelah baterai tukar kan ini selatan jadinya yang lancipnya. Sebelum ditukar kan utara. Yang lancip ini kan utara. Berarti D jawabannya yang paling benar. Paku tersebut akan menolak paku lain yang karena posisi kutubnya tertukar. Posisi kutubnya tertukar kan harusnya dia menarik karena beda kutub. Berarti ini salah juga ya, yang E. Nah, berarti tadi jawaban yang A itu juga salah Bapak Ibu, karena yang D sudah jelas sekali jawabannya paling benar. Oke, lanjut soal nomor 33. Selain kertas lakmus, untuk menentukan sifat larutan asam basa dapat menggunakan kertas indikator universal. Perubahan warna indikator universal pada larutan asam dan basa adalah sebagai berikut. Kalau warnanya masih merah, berarti dia asam sifatnya. Kalau jingga, netral, hijau, ya, basa sedikit ya. Jadi basa lemah ya. Biru ini akan menjadi semakin kuat. Jika larutan soda api berlebih ditambahkan ke dalam larutan cuka dapur yang mengandung indikator universal cair, maka akan terjadi perubahan warna, yaitu ya, kita analisa perpilihan jawaban. Tapi kita tentukan dulu, larutan soda api itu kan NaOH. Nah, ini kan sifatnya basa. Ya, basa berlebih ya. Kemudian masukkan ke larutan cuka dapur. Ya, cuka ini kan asam. Berarti larutan itu awalnya apa?
Asam kan identik dengan warna merah ya, berarti larutan awal itu adalah merah. Ya, merah jadi hijau, berubah menjadi hijau. Nah, ini tidak jelas ya, ini salah. Lalu berubah dari merah, lalu berubah dari biru. Bukan biru awalnya ya, tapi merah awalnya karena asam. Asam dituangi oleh larutan soda api. Dari merah, hijau, kemudian biru. Nah, sekarang kita lihat. Awalnya merah, berarti kan asam. Kemudian dituangi oleh larutan soda api, maka dia kan akan jadi netral dulu. Tapi karena berlebih ini, maka akan berubah lagi warnanya menjadi hijau. Jadi larutannya berubah dari merah ke jingga, kemudian hijau. Itu jawaban yang C. Oke, lanjut soal nomor 34. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Transport zat aktif ion kalium dan natrium dalam mempertahankan muatan listrik membran. 2. Asam karbonat dan basa konjugasinya sebagai buffer dalam darah manusia. 3. Ginjal dan paru-paru bersama dengan sistem penyangga membantu mengendalikan komposisi asam basa dalam tubuh manusia. 4. Kerja hormon adrenalin dan glukagon pada pengaturan kadar gula darah. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah yang merupakan proses homeostatis dalam tubuh manusia? Homeostatis itu adalah mekanisme otomatis yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan agar tubuhnya dapat berfungsi dengan normal. Walaupun ada perubahan pada lingkungan di luar maupun di dalam sekitarnya. Transfer aktif kalium, ya ini termasuk homeostatis. Asam karbonat, baper darah, ya termasuk. Ginjal dan paru-paru bersama-sama sistem penyangga membantu mengendalikan komposisi asam sulfat. Ya, ini termasuk. Nah, yang termasuk inilah yang 4. Sehingga jawabannya adalah yang B, 1, 2, dan 3. Oke, lanjut nomor 35. Ini soal terakhir ya di PPT ini. Soalnya kan ada 50 untuk tryout 2-nya. Ya, 35 ini kebetulan bidang IPA-nya, 15 nanti adalah bidang pedagogiknya. Untuk bidang pedagogiknya nanti saya akan share di video berikutnya. Sehingga sekali lagi yang belum mensubscribe silahkan di subscribe dulu, nanti biar dapat notifikasi pemberitahuan ketika saya upload video-video berikutnya, Bapak Ibu ya. Jangan lupa di share ke teman lainnya. Mudah-mudahan dengan ikhtiar bersama kita bisa lulus semua di seleksi P3K tahun ini, karena inilah kesempatan yang sangat besar sekali Bapak Ibu. Oke, lanjut ke soal nomor 35 ini ya. Kelelawar dan lumba-lumba mempunyai sistem sonar sehingga mampu mendeteksi benda termasuk mangsanya. Mekanisme pendeteksian benda oleh kelelawar adalah ya, kelelawar dan lumba-lumba. Kan dia memakai sistem sonar. Nah, memakai sistem sonar berarti di sini melakukan pemantulan gelombang bunyi. Ya, kelelawar dan lumba-lumba itu mengeluarkan bunyi ultrasonik, berarti pemantulan bunyi ultrasonik. Ya, ultrasonik dia. Nah, ultrasonik itu adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari ya 20.000 Hz. Kan ada infrasonik yang di bawah 20 Hz dan ada audiosonik yang 20 sampai 20.000 Hz dan ultrasonik yang lebih besar dari 20.000 Hz. Sehingga di sini yang A, kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi, ya betul, dan memantulkannya sehingga suara yang mendengar ulang dapat mendeteksi jarak mangsa. Ya, ini dah betul jawabannya. Dia mengeluarkan frekuensi tinggi, yaitu bunyi ultrasonik, kemudian memantulkannya. Yang B, kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi audio. Nah, ini bukan, ya. Audio itu kan 20 sampai 20.000 Hz. Kemudian yang ketiga, yang C, kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi rendah. Frekuensi rendah mungkin di sini maksudnya infra, ya. Ini lebih kecil dari 20 Hz. Bukan ya, salah. Yang D, kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi dan membelokkannya. Bukan pembelokannya, tapi pemantulan. Yang E, kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi rendah. Ya, bukan rendah ya, tapi frekuensi tinggi. Baik, Bapak Ibu, demikianlah tutorial pembahasan soal untuk tryout 2. Ini bidang IPA-nya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.